nama saya Irfan Nur Komarudin, NIM D02180222, kelas PKO 6A, Universitas Tunas Pembangunan Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan skripsi bab 1 tentang keterlaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Toroboyo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang, yang disusun oleh Fadli Robi Mumtaza 116042210028. Pendahuluan. A. Latar belakang masalah. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, tujuan pendidikan Indonesia adalah mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Tujuan dari pendidikan yang begitu luas membutuhkan dukungan dari semua pihak yang terkait. Pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang termasuk di dalamnya memiliki peran yang cukup signifikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan. Guru adalah pihak yang berperan penting dalam menentukan keberhasilan suatu pendidikan. Dari sekian banyak pihak yang berperan di dalam dunia pendidikan, guru terjun langsung dalam proses pendidikan dan berada paling dekat dengan peserta didik. Dengan begitu, maka sudah semestinya guru merupakan figur yang menyadari betapa besar arti eksistensinya dalam proses pendidikan, sehingga yang dilakukannya adalah suatu upaya yang maksimal menuju tercapainya tujuan pendidikan. Pada dasarnya, anak usia sekolah dasar mempunyai kebutuhan untuk senantiasa bergerak guna mengidentifikasi potensi yang ada pada diri dan mengeksplorasi lingkungan di sekitarnya. Anak dapat menyalurkan energi berlebih yang ada pada diri anak untuk memperoleh keterampilan-keterampilan dasar yang bermanfaat, baik dalam lingkup olahraga maupun secara luas dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang dilaksanakan di ruang terbuka dan dengan melibatkan banyak orang mengandung nilai-nilai sosial yang perlu diketahui dan diterapkan oleh anak-anak dalam kehidupan bermasyarakat sehari-hari. Hal tersebut merupakan proses pendidikan secara utuh karena melibatkan faktor fisik, mental, dan emosional. Adapun nilai-nilai sosial itu diantaranya adalah kejujuran, kerjasama, disiplin, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti, terdapat beberapa sekolah yang belum maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Di antara sekolah yang dimaksud di atas adalah MI Al-Islam Toroboyo. Dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan, sekolah ini memiliki cara tersendiri, yaitu dengan melaksanakan kegiatan pembelajaran secara serempak 1 kali dalam seminggu dengan guru pengampu adalah guru kelas masing-masing. Pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan yang diampu oleh guru kelas akan mendapati kendala dalam pelaksanaannya. Kendala itu dapat timbul dari beberapa faktor yang berpengaruh pada tidak maksimalnya pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dengan keadaan yang demikian, penulis bermaksud mendeskripsikan proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan di MI Al-Islam Toroboyo secara menyeluruh dan mengaitkannya dengan idealita yang semestinya.
Dari fenomena di MI Al-Islam Tonoboyo ini memunculkan kesadaran akan pentingnya guru profesional demi terwujudnya pendidikan yang bermutu. Salah satu syarat guru profesional adalah memiliki kualifikasi akademik yang sesuai, seperti yang tersebut dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Dengan memiliki guru pendidik pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan olahraga dan kesehatan yang profesional, maka mestinya pelajaran yang disampaikan akan lebih tepat sasaran atau efektif karena pengampunya lebih menguasai tentang materi. Tahapan pembelajaran, indikator keberhasilan, serta faktor-faktor lain yang merupakan esensi dari pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan olahraga dan kesehatan. Di kalangan masyarakat masih banyak persepsi yang keliru mengenai guru pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kegiatan olahraga dan kesehatan. Guru pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dianggap sebagai pekerjaan yang mudah bagi mereka. Pekerjaan guru pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah membiarkan anak bermain bola dan memperhatikannya dari tepi lapangan. Fenomena itu yang melatar belakangi penulis untuk membahas guru profesional, khususnya guru pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan, untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai guru pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dengan baik, maka sebaiknya ia mengetahui dengan persis kemampuannya apa saja yang dikuasai. Seperti yang telah diuraikan di atas, banyak nilai-nilai yang perlu ditanamkan dalam diri siswa agar nilai tersebut dapat tercapai. Proses pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan perlu lebih diperhatikan dan dilakukan pemantauan terkait efisiensi dan efektivitas. Hal tersebut dirasa perlu dilakukan karena pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan tidak hanya aktivitas fisik biasa dan bermain semata, karena memang sesungguhnya pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan adalah suatu aktivitas yang terencana dan memiliki tujuan yang jelas. Atau dengan kata lain, pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dilaksanakan sedemikian rupa sehingga dapat mengarah dan mencapai manfaat yang dicita-citakan, dan cita-cita itulah yang disebut sebagai tujuan. B. Identifikasi masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut. 1. Terdapat beberapa sekolah yang belum maksimal dalam pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 2. Persepsi sekolah yang menganggap tidak pentingnya profesionalitas guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dalam keterlaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. 3. Perlu lebih diperhatikan dalam dilakukan pemantauan terkait efisiensi dan efektivitas terhadap pelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan. C. Pembatasan masalah. Dari latar belakang dan identifikasi masalah, maka penelitian ini dibatasi masalah pada profesionalitas guru pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan dalam keterlaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Tonoboyo. D. Rumusan masalah. Dari pembatasan masalah di atas, penulis menganggap perlu adanya perumusan masalah agar pembahasannya terarah dan tidak meluas, dan demikian rumusan masalah yang dapat adalah bagaimanakah keterlaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan PJOK di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Tonoboyo. E. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui keterlaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani olahraga dan kesehatan di MI Al-Islam Tonoboyo. F. Manfaat penelitian. 1. Manfaat teoritis untuk menambah wawasan dan pengetahuan mahasiswa, terutama mahasiswa Fakultas Ilmu Keolahragaan. 2. Praktis. Hasil penelitian ini diharapkan
dapat dijadikan sebagai bahan masukan para guru dalam kegiatan belajar mengajar. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi wacana bagi pembaca, terutama bagi lembaga pendidikan. Sekian presentasi skripsi bab 1 ketelaksanaan pembelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan di Madrasah Ibtidaiyah Al-Islam Tonoboyo, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Magelang, yang disusun oleh Fadli Robi Mumtaza 11042210028. Lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.